Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pemirsa sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah-ibadah kita yang kita lakukan sampai mungkin hari ke-19 atau ke-20 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah sekalian, ketika kita mendengar sebuah maklumat atau pengumuman, kan sering kita mendengar pengumuman dari masjid, namanya begini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal dunia dengan tenang si fulan pada jam sekian di rumah sakit apa dan akan dimakamkan jam sekian di mana. Nah, ini yang menarik ini. Telah meninggal dunia dengan tenang ya. Atau sampun kapundhut dening Gusti kanthi tenang ya. Biasanya ada pengumuman begitu. Pertanyaannya gini. Apakah semua orang yang wafat, semua orang yang mati itu dalam keadaan tenang ya, atau dalam iklan di koran itu biasanya rest in peace ya, istirahat dalam damai. Apa benar seperti itu proses kematiannya? Saya sering menyebut ini istilahnya manasik kematian, prosesi kematian seseorang. Semua orang pasti mati, tetapi proses kematiannya itu tidak sama. Dan ternyata dari hadis atau ayat yang saya bacakan ini, nanti Anda bisa menduga, mengira-ira apakah orang yang mati itu semuanya dalam keadaan tenang atau tidak. Kalau kita yang hidup itu memang ya pokoknya mati les hilang itu. Tetapi kan kita nggak merasakannya. Nah, makanya akan saya bacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan gambaran bagaimana prosesi kematian itu berlangsung. Yang pertama itu proses kematiannya orang kafir. Ya. Bagaimana orang kafir itu mati? Dalam surat Al-An'am ayat 93 Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Walau taro. Nah, walau taro. Seandainya engkau bisa melihat. Lau itu harfut tamanni. Jadi ini untuk mengandekan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi sesuatu yang tidak mungkin. Jadi seandainya Allah menurunkan hujan emas, nah itu pengandian yang tidak mungkin. Tamanni, ya tamanni. Karena apa? Ya Allah tidak mungkin menurunkan hujan emas, tidak mungkin. Jadi lau itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Walau taro, seandainya engkau bisa lihat. Jadi seandainya engkau bisa, tapi engkau tidak bisa lihat, gitu loh maksudnya. Seandainya engkau bisa menyaksikan, tetapi berarti inherent dalam kalimat ini, dalam kata ini, bahwa engkau pasti tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti. Walau taro, seandainya engkau bisa lihat. Ini zalimuna fi ghamaratil maut, orang-orang zalim saat sakaratil maut, wal malaikatu basitu aydihim, saat itu malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, ayo segera keluarkan nyawamu. Al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq.
Pada hari ini kamu mendapatkan azab yang sangat menghinakan akibat ucapanmu yang tidak benar. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kesombonganmu terhadap ayat-ayat Allah. Nah, coba ini ayat ini ya, kita kupas sedikit. Malaikat membentak-bentak. Jadi orang ini orang zolim, itu zolimuna fi ghamaratil maut. Ketika orang zolim itu sakaratil maut, itu dibentak-bentak malaikat. Dibentak-bentak malaikat. Apa? Akhriju anfusakum, ayo nyawa, tak kayak cepat, ayo nyawa, keluar. Jadi nek orang Jawa disusok-susok, digagek-gagek. Kemudian bukan hanya tapi apa? Dipukul. Jadi itu dipukul oleh malaikat, dionek-onek, dikamplengi. Nah, Anda bisa menduga model mati kayak begini itu rest and peace atau tidak. Jadi istirahat dalam damai atau tidak. Bisa mati dengan tenang atau tidak. Ini nih model orang-orang zalim. Nah, jadi bagaimana orang zalim prosesi kematiannya. Nah, lebih jelas lagi orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir dalam proses kematiannya? Ini dalam surat An-Anfal ayat 50-51. Sama, diawali dengan walau taro. Seandainya engkau bisa lihat. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah, ketika malaikat itu mewafatkan, mematikan orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum. Malaikat itu ngamplengi wajahnya, mukuli wajahnya ini orang kafir, wa adbarahum, juga punggungnya, wa dzuqu adzabal hariq. Kemudian dimarah-marah, dibentak-bentak, rasakan. Inilah azab yang pedih ya. Inilah azabul hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annahu laysa bidzallamil abid. Ini semua karena ulah tanganmu yang kau lakukan, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ini orang-orang kafir sama. Apa? Jadi dipukuli wajahnya, kuamplengi raine, pukuli punggungnya, terus diunek-uneki, rasakan ini. Nah, ini proses kematiannya. Tapi tadi walau taro, seandainya engkau bisa lihat. Artinya apa? Ya kita nggak mungkin bisa melihat, tidak bisa merasakan. Karena apa? Itu yang melakukan itu, yang merasakan itu, ya dia sendiri yang merasakan. Kalau orang yang melingkari di situ, yang menunggui, yang artinya ya tadi dia sakit, koma, nggak sadar, mati. Terus nadinya tidak bergerak lagi. Ya itu akhirnya makanya terus diumumkan telah meninggal dengan tenang. Padahal orang model orang zalim, tadi kematiannya orang zalim yang dihardik oleh malaikat, kematian orang kafir juga dihardik oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Tentu prosesi kematian seperti itu tidak mungkin dalam keadaan tenang. Nah, sekarang kita bedakan. Coba, ini dari ayat aja ya, dari ayat saja. Bagaimana kematian orang-orang yang beriman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan baik, thayyibin. Jadi orang-orang thayyib, orang-orang baik, orang-orang yang suka amal soleh, semoga termasuk kita-kita ini. Yaquluna, malaikat-malaikat itu apa? Salamun alaikum. Selamat Pak D, selamat Bude, selamat bro, gitu. Selamat om, gitu. Udah dikasih selamat terus udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga atas perbuatan yang kau lakukan, atas amal soleh yang kau kerjakan. Ini, jadi baru masuk itu sudah. Baru masuk prosesi sakaratul maut, itu sudah dikasih salam nih. Selamat om, selamat. Ini kan, plong. Ini loh sesuatu yang indah sekali. Karena apa? Ya karena dikasih selamat oleh malaikat, dikasih kabar gembira bahwa kamu masuk surga. Bima kuntum ta'malun. Nah, saudara sekalian,
inilah dua prosesi model kematian. Prosesi kematian. Jadi prosesi kematian orang zalim, orang kafir itu ternyata dihardik oleh malaikat, dibentak-bentak oleh malaikat pencabut nyawa, bukan hanya dibentak-bentak tapi pakai dipukuli segala, dipukuli wajahnya, dipukuli punggungnya. Tentu itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ya, sayang kita kan nggak bisa verifikasi kan ya, nggak bisa verifikasi. Kenapa? Ya karena mereka kan tidak mungkin hidup lagi. Begitu juga orang yang beriman pun tidak bisa kita verifikasi bahwa ketika dia dalam prosesi kematian itu mendapatkan salam dari malaikat, salamun alaikum, selamat, selamat, selamat. Kemudian masuklah ke surga dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Ya kita tidak bisa verifikasi, kita hanya bisa mengimani. Ya, karena apa? Karena kebenaran itu kan ada tiga. Ada kebenaran itu ada tiga macam kan ya. Ada kebenaran faktual, itu sesuai dengan fakta. Jadi kalau saya bilang, oh di perempatan sana ada kecelakaan, terus Anda membuktikan sana ada kecelakaan, maka perkataan saya benar. Kemudian ada benar secara logis, itu secara rasio, secara logika benar. Bagaimana itu? Taruhlah umpamanya jarak sini bulan, bumi bulan itu sekian ribu cahaya atau sekian ribu kilometer. Ya, itu rasional, masuk akal. Meskipun kita belum pernah tahu ukurannya berapa, tapi itu sudah diukur oleh orang-orang yang ahli, bisa mengukur jaraknya, sehingga ketika ada astronot itu ke sana, itu dia sudah mengukur, oh nanti saya kecepatannya pesawat ulang-alik sekian, kemudian sampai sana berapa jam dan lain sebagainya, bisa, itu rasional. Tapi kemudian ada kebenaran transendental, benar meskipun tidak faktual, artinya faktualisasinya susah, terus tidak rasional, tetapi ketika itu sumbernya wahyu, yaitu Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih, itu pasti benar. Nah, di sini tadi kebenaran yang saya sampaikan itu bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran cerita tentang itu pasti benar. Maka prosesi kematian ternyata itu berbeda-beda. Antara orang kafir dengan orang mukmin itu berbeda. Antara orang zalim dengan orang mukmin berbeda. Orang kafir itu tidak mungkinlah tenang mati seperti itu, dibentak-bentak, dipukul-pukul oleh malaikat. Tapi orang mukmin itu dikasih selamat, dikasih kabar gembira oleh malaikat bahwa Anda akan menjadi ahli surga. Dan itulah maka konon Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika dalam kematiannya, prosesi kematiannya, itu beliau itu mengucapkan ayat surat As-Saffat ayat 61. Surat As-Saffat ayat 61. Apa? Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk seperti inilah mestinya orang-orang itu berbuat sesuatu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Itu ternyata Imam Syafi'i itu selain kan itu udah proses kematian kan? Udah proses sakaratul maut. Itu selain dikasih kabar gembira oleh malaikat bahwa Anda ahli sebagai ahli surga, dikasih salam oleh malaikat, salamun alaikum, beliau itu sudah diperlihatkan oleh Allah apa yang akan beliau terima nanti di akhirat, akan beliau terima di ketika di kuburnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba liqa Allah azza wa jalla ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah azza wa jalla kariha Allah liqa'ahu. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, karahiyatu liqa illa ayyakrahal maut fa wallahi innal nakrahu. Faqala la laisa bidzalik walakin al-'abdal mu'min idza qaddahu azza wa jalla qabdatan farraja lahu amma baina yadayhi min thawabillahi azza wa jalla. Wa karomati fayamutu khina yamut wa huwa yuhibbu liqa Allah azza wa jalla wa la yuhibbu liqa'ahu. Wa innal kafira wal munafiq idza qadaw Allah azza wa jalla qabdatu farraja lahu amma baina yadayhi min adzabillah azza wa jalla wa hawanihi fayamutu khina yamut wa huwa yakrahu liqa Allah wa yakrahu liqa'ahu. Jadi ini hadis sepanjang ini tadi kalau saya terjemahkan bebas begini. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Siapa yang kariha, siapa yang benci ketemu dengan Allah, yaitu mati, maka Allah pun benci dengan dia.
Lah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, benci ketemu dengan Allah maut, kami juga tidak suka mati. Nah, oh maksudnya tidak begitu, tetapi bahwa orang mukmin itu suka dengan bertemu dengan Allah karena dia ketika prosesi kematian itu sudah diberi kabar apa? Karena dia itu sudah diperlihatkan apa yang ia akan terima nanti di akhirat, ya. Yang akan diterima di akhirat itu sudah diperlihatkan. Begitu juga orang kafir itu dia benci dengan bertemu dengan Allah yaitu kematian karena dia juga sudah diperlihatkan apa yang akan ia terima nanti di akhirat. Maka di sini saudara sekalian, jadi orang-orang yang mukmin itu sudah ketika prosesi kematian sudah dikasih gambaran apa yang akan diterima nanti ketika dia dikubur, apa yang akan dia terima nanti ketika di akhirat. Sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diperlihatkan ketika sakaratil mautnya. Maka itulah kenapa Imam Syafi'i tadi mengatakan limisli hadza falyamalil amilun. Untuk seperti inilah apa kenikmatan tadi, kabar gembira tentang surga yang akan ia terima, kabar gembira tentang nikmat yang akan ia terima, kemudian salam dari malaikat yang dia terima, sehingga beliau mengucapkan limisli hadza falyamalil amilun itu untuk hal seperti inilah kenikmatan yang luar biasa ketika prosesi dalam kematian itulah, sehingga beliau mengucapkan itu. Nah, orang-orang kafir tentu dia sangat tidak suka bertemu dengan Allah. Bagaimana suka? Wong dia mau ketemu dengan Allah, artinya prosesi kematiannya dihardik malaikat, dipukul-pukul malaikat, dibentak-bentak oleh malaikat. Kemudian juga sudah digambarkan, diperlihatkan apa yang akan ia terima nanti ketika di akhirat, sehingga sungguh sangat mengerikan. Oleh karenanya tidak mungkinlah orang kafir itu prosesi kematiannya itu dalam keadaan tenang. Enggak mungkin. Karena apa? Bagaimana tenang wong dia prosesi sudah seperti itu, sudah dibentak-bentak, dipukul-pukul, diperlihatkan apa yang akan dia terima nanti di akhirat. Ya. Jadi begitu. Maka kita diajari oleh Abu Bakar As-Siddiq sebuah doa ya. Sebuah doa yang ini diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Abu Bakar Siddiq itu selalu berdoa. Dalam sebuah hadis, Al-Muttalib bin Abdillah an Abu Bakar kana yaqul Allahumma ij'al khaira umri akhir wa khaira amali khawat wa khaira ayyamin yauma alqaka fi. Ya Allah, ya. Ya Allah, jadikanlah umur terakhirku itu yang baik ya. Khaira umri akhirahu, umur terakhirku itu baik. Artinya ketika bertemu denganmu itu baik. Wa khairu amali khawatimahu, amal terakhir yang aku lakukan itu amal yang terbaik. Wa khairu ayyam yauma alqaka fi, dan hari terakhir ketika aku bertemu denganmu itu hari yang baik. Itu artinya apa? Ya kita berdoa semoga nanti prosesi kematian kita ya itu seperti yang diumumkan oleh juru penerang, juru maklumat yang mereka itu biasa mengumumkan telah meninggal dunia dengan tenang. Karena apa? Ya karena benar-benar tenang. Kenapa tenang? Ya karena kita dikasih salam oleh malaikat, karena kita sudah dikasih kabar gembira oleh malaikat bahwa kita sudah diperlihatkan apa yang akan kita dapatkan nanti di surga. Tentu ini sangat menggembirakan. Ya, maka inilah amal-amal soleh kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kita isi full dengan amal kegiatan yang baik, amal soleh, ya sedekah, ya amal fardiyah, ya sholat, ya zikir, ya baca Quran dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa toh? Dalam rangka tadi supaya kita dikasih salam oleh malaikat Israel ketika dia diperintah Allah untuk menyabut nyawa kita. Kita dikasih salam, kita diperlihatkan apa yang akan kita terima nanti di akhirat. Itulah kematian yang luar biasa, kematian yang sungguh-sungguh dinantikan oleh setiap orang. Itu ya akan yang dinantikan oleh setiap orang. Karena apa? Mengucapkan la ilaha illallah ketika mati, ketika sakaratul maut itu susah, tidak gampang. Karena apa? Ya biasanya kan orang mau wafat itu sudah koma dulu, sehingga dia sudah nggak sadar. Ya, itu tidak gampang. Maka
Nah, kita berdoa kepada Allah, khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyam yauma alqaka fi. Hari terakhir ketika berjumpa denganmu adalah hari yang baik. Sehingga prosesi kematian kita menuju Allah, liqa Allah, bertemu dengan Allah, itu adalah sesuatu yang indah kita rasakan, karena itulah yang dicita-citakan oleh setiap orang yang beriman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku luka liya fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.